Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini minggu sih, hari-hari menjelang uasiat ya, aku mau ngebahas sedikit latihan soal sih, merangkum TM 1 sampai TM 7, tapi TM 4,5-6-nya itu karena itu kebanyakan katanya tuh ABC, jadi aku ngebahas gitu. Jadi aku ada soal, kebanyakan soal dari dosen aku, TM 1 dulu ya. Jadi TM 1 itu membahas tentang analisis project cash flow. Nah, yang nomor 1 dulu. Mana yang merupakan initial investment cost gitu kan. Nah, jadi dalam investasi modal itu tuh ada 3 kategori. Yang pertama itu initial investment, yang kedua itu adalah operating period, terus yang ketiga itu adalah terminal period gitu. Nah, gampangnya itu kalau investment period itu tuh kayak belanja modal gitu loh. Nah, kalau misalnya operating period tuh kayak belanja barang kayak gitu. Nah, terus ini tuh mana yang merupakan initial investment cost. Nah, kita analisis ya. Jadi untuk biaya investment cost itu tuh kayak full costing gitu loh. Jadi jawabannya tuh C, cost of equipment. Jadi beli equipment ya. Terus biaya instalasi itu biaya pemasangannya. Terus sama pengirimannya equipment ini kayak gitu. Nah, kalau yang A ini salah karena ada sales tax-nya ya. Terus kalau yang B ini salah karena ada itunya, pajak juga. Terus yang D ini salah karena ada biaya balik modal investasi ini juga nggak termasuk karena dia masuk ke terminal period kayak gitu. Terus yang kedua, perlukan menghitung biaya bunga dan pembiayaan lainnya dalam forecasting cash flow. Nah, jawabannya ini tidak perlu karena dalam perhitungan pembayaran bunga dan pembiayaan lainnya itu sudah termasuk dalam modal yang diskontekan. Kalau misalnya teman-teman itu kalau hitung project cash flow ini mempertimbangkan bunga, nah nanti dia akan double accounting. Soalnya kalau ada soal gitu, itu tuh udah yang diketahui cash flow-nya itu tuh udah termasuk bunganya gitu loh. Yang ketiga, 401 company akan membeli truk seharga $230,000 dengan masa manfaat 4 tahun dan nilai sisa atau sell value $15,000. Untuk tahun ke-1 sampai ke-3 digunakan metode straight line method. Lalu manajer memutuskan untuk mengevaluasi dan ternyata umur truk itu diperkirakan masih 2 tahun lagi. Nah, berapa depresiasi 2 tahun terakhir? Coretannya ada di samping ini. Sebentar. Oke. Jadi diketahui tadi kan cost of equipment-nya 230.000. Ada nilai sisa 15.000, terus masa manfaatnya 4 tahun gitu ya. Nah, terus selama 4 tahun ini di pertengahan tahun dievaluasi, ternyata masih tersisa 2 tahun gitu ya masa manfaatnya. Kita pakai rumus metode straight line method, yaitu annual depreciation expense, yaitu cost of equipment ditambah shipping plus instalasi expense dikurangi expected sell value dibagi masa manfaat dari si equipment tadi. Nah, kenapa ini cost ditambah shipping tambah instalasi ya? Karena dia itu tuh full costing ya, jadi semuanya segitu. Kalau misalnya di sini ada biaya perbaikan pada saat pemasangan equipment-nya itu juga dihitung. Nah, jadi langsung aja kita masukin. Jadi cost-nya tadi kan 230.000 ditambah dikurangin sell value, berhubung di sini nggak ada shipping sama instalasi atau lain-lain, langsung aja dikurangin sama sell value terus dibagi 4 tahun. Jadi biayanya itu 53.750 USD per tahun annual depreciation expense ketika belum ada evaluasi. Terus selama 3 tahun pertama itu
sudah terdepresiasi 161.250 karena ini dapatnya 253.750 dikali 3 tahun. Nah, sehingga nilai sisanya pada tahun terakhir itu masih 68 itu dapat dari 230.000 dikurangin depresiasi expense-nya 161.250 jadi 68.750. Setelah dievaluasi diperkirakan masa manfaat masih 2 tahun lagi sehingga nilai depresiasinya itu adalah nilai sisa dibagi 2 tahun. Jadi jawabannya adalah 34375. Yang C. Oke, lanjut lagi. Sebagai bagian dari perencanaan untuk musim Natal yang akan datang, Criswell Motorsport sedang mempertimbangkan apakah akan memperluas lini produknya. Memperluas lini produk itu namanya diversifikasi produk itu ya, menambah keanekaragaman macam produk yang dijual gitu ya. Dan ini dari skateboard untuk memasukkan skateboard bertanah gas. Perusahaan merasa dapat menjual 2.000 unit ini per tahun selama 10 tahun. Setelah waktu itu, proyek ini diharapkan ditutup dengan skateboard bertenaga surya mengambil alih. Setiap skateboard bertenaga gas akan memiliki biaya variabel 40 dan dijual seharga 200. Biaya tetap tahunan yang terkait dengan produksi akan menjadi 160.000. Selain itu, akan ada pengeluaran awal, yaitu expenditure yang awal itu 450.000 di tahun pertama yang terkait dengan pembelian peralatan produksi baru. Diasumsikan bahwa ini pakai metode straight line yang disederhanakan akan digunakan untuk mendepresiasi pengeluaran awal ini hingga 0 selama 10 tahun. Jadi, nggak ada nilai sisanya gitu ya alatnya ini. Proyek ini juga memerlukan investasi awal 1 kali sebesar 50.000 dalam modal kerja bersih yang terkait dengan persediaan dan investasi modal kerja ini akan diperoleh kembali saat proyek ditutup. Akhirnya tarif pajak marginal perusahaan adalah 34%. Nah, ini ada pertanyaan, coba kita identifikasi yang diketahui apa aja. Jadi si skateboard tadi, perusahaan tuh menjual skateboard tuh 2.000 unit per tahunnya. Nah, selama 10 tahun, COGS-nya itu biaya variabelnya 40, sedangkan biaya tetapnya 160.000. Terus dijual dari biaya produksi ini tadi, perusahaan memutuskan untuk menjual dengan harga 200. Tapi pada saat produksi itu memerlukan pembelian alat 450.000 dan investasi awal sebesar 50.000 gitu kan. Terus pajak yang ditentukan marginalnya adalah 34% gitu. Terus yang pertama ditanyain apa tadi ya? Ditanyain berapa pengeluaran kas awal yang terkait dengan proyek ini. Oke, pengeluaran kas awal yang terkait dengan proyek ini. Capital expenditure adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada uang tunai yang dikeluarkan perusahaan untuk membeli aset tetap ditambah dengan net NOWC ya, NOWC yang pernah kita pelajari. Oke, kita lihat. Jadi kan T-nya 0, maksudnya pembelian pertama gitu kan. Nah, pembelian alat produksinya itu 450.000, investasi awalnya 50.000, sehingga NOWC-nya itu 500.000. Jadi kayak total waktu beli asetnya ditambah kayak net operating working capital. Jadi kan tadi capital ada yang dikeluarkan gitu ya sebesar 50.000. Jadi dia itu total expenditure buat kegiatan perusahaan itu ada 500.000 gitu. Terus analisanya adalah arus kas di tahun pertama untuk proyek skateboard bertenaga gas akan bernilai sebesar 500.000, akan menghabiskan expenditure sebesar 500.000 gitu. Terus yang kedua ini pertanyaannya adalah berapa arus kas bersih tahunan yang terkait dengan proyek ini untuk 1 sampai tahun 9 ya. Kita pakai rumus operating cash flow ini sama dengan NOPAT, net operating income atau profit dikurangi pajaknya terus ditambah depresiasi expense. Sedangkan net operating income atau NOPAT ini rumusnya sama dengan revenue dikurangi COGS dikurangi cash operating expense sama dikurangi depresiasi. Nah, ini jadi aku buat tabel gitu kan supaya lebih mudah.
Oke, ini ya. C kan tadi ya, maaf. Kok C sih? Oh, B. Eh, oh ya, ini maaf, salah. Jadi ulangin ya. Berapa arus kas bersih tahunan yang terkait dengan proyek ini untuk tahun 1 sampai tahun 9. Terus yang C-nya berapa arus kas terminal di tahun 10, yaitu berapa arus kas di tahun 10 ditambah kas tambahan arus yang terkait dengan penghentian proyek. Jadi aku B sama C-nya itu aku gabung ternyata gitu teman-teman. Ini. Jadi dibuat gini aja. Tadi kan revenue 400.000. Ini dapat dari yang 2000 tadi dikali 200 ya, jadinya 400.000. Nah, habis itu ini di tahun pertama dulu, ini yang diketahui COGS-nya 80.000. Itu tadi yang produksinya tadi kan 40 biaya variabel dan biaya tetapnya fixed cost-nya. Terus gross profit-nya 320.000 dikurangin aja, 400 dikurangin 80.000, 320.000. Terus cash operating expense-nya 160.000. Ini tadi biaya tetapnya ya, ini pakainya. Habis itu ada depresiasi 45.000. Jadi kan tadi dia 450.000 didepresiasi selama 10 tahun jadi 45.000. Terus net operating income-nya itu tinggal gross profit-nya ini dikurangin dari fixed cost-nya sama dikurangin depresiasinya jadi 115.000. Ada pajak 34% dikali 115.000, 39.100 jadinya. Nah, sehingga dapat nopatnya itu 115.000 dikurangin pajaknya 75.900. Depresiasinya 40.000 sama kayak yang ini ya, sama kayak yang ini. Terus operating cash flow, sehingga operating cash flow-nya itu 120.900 gitu. Nah, pada T1, jadi harus kas free cash flow-nya itu ada 120.900. Ya, untuk tahunannya tadi jangan lupa tadi kan membeli alat dan mengeluarkan investasi awal sebesar 50.000. Lalu kita lihat lagi di T yang 10 tahun terakhir. Nah, ini sama. Ini karena dia kayak stagnan gitu dari tahun 1 sampai tahun kedua, revenue diperkirakan segitu gitu ya. Ini sama ya. Nah, tapi karena di tahun 10 ini ditambahkan dengan investasi jadinya 170.900. Oke, untuk D-nya itu untuk B dan C-nya. Kita lihat analisisnya. Proyek ini memberikan kontribusi sebesar 115.000 untuk pendapatan operasional bersih perusahaan setelah pajak ini ya. Maksudnya bentar. Berdasarkan pendapatan tahunan sebesar 120.900 di tahun pertama, setelah investasi ini akan menghasilkan peningkatan di tahun ke-10 sebesar 170.900. Jadi ini tuh nanti ada yang tadi aku bilang di terminal period ada menangkap kembali investasi modal kerja. Nah, ini ditangkap kembali jadi bertambah gitu. Jadi 170.900 gitu. Oke, yang D-nya itu pertanyaannya berapa NPV proyek dengan tingkat pengembalian 10%. Ya, ini D-nya itu kayaknya 10% kan ya. Kita langsung aja. Tadi ada 500.000 yang kata beli equipment sama modal investasi. Nah, cash flow T ya ini. Terus ini per tahun tuh segini, hingga tahun 10 tuh dia ada keluar 170.900. Ini pakai rumus PV aja biasa. Ini maksudnya pakai rumus PV aja biasa. Jadi rumusnya itu adalah 120.900 dibagi 1 ditambah K-nya 10% dikali yang ini.
Dipangkat maksudnya. Dipangkat karena tahun pertama pangkat 1 ya. Jadinya 19.900. Nah, ini sama ke bawah. Nah, terus kita pakai rumus aja, sum NPV-nya ini. Di sum semuanya, ini juga ikut di sum ya. Nah, dengan tingkat pengembalian yang diharapkan itu 10%, maka NPV itu 262.155. Karena pada nilai NPV ini lebih besar, maka atau positif, maka proyek ini harus diambil ya. Gitu. Oke, kita lanjut ke TM 2. Oke, kita lihat soalnya ya. Komposisi fixed cost Baker Hagi itu 100.000. Terus ada NOI-nya, net operating income 30.000. Kita harus menghitung degree operation leverage Baker Hagi. Jadi leverage itu kayak utang gitu kan ya. Dengan peningkatan dan penurunan penjualan 20% terhadap perubahan NOI. Oke, yang kita ketahui tadi fixnya 100.000, habis itu ada NOI-nya 30.000, terus ada change in sale-nya 20% maksudnya. Jadi berapa degree operation leverage-nya? Oke, jadi rumusnya adalah degree operation leverage itu adalah 1 ditambah ini ya, fixed cost dibagi NOI-nya. Nah, ini 1 ditambah dalam kurung 100.000 dibagi 30.000 sama dengan 1 ditambah 3,33 sama dengan ininya degree operation leverage-nya 4,33. Nah, karena tadi disebutkan di sini peningkatan dan penjualan 20% gitu. Nah, ketika ada kenaikan dari sinoi-nya, maka dongnya ini adalah persen kenaikan dari NOI dibagi persen perubahan dari salesnya gitu ya. Nah, tadi kan dolnya udah ketemu 4,33. Nah, ada kenaikan 20% sehingga dolnya sendiri itu akan naik jadi 86,6% gitu. Jadi 86,6% dari 433 itu berapa? Itu dolnya gitu. Terus kalau misalnya jika turun itu sama rumusnya, tapi ini karena dia turun jadi minus aja, dia akan turun gitu. Oke, kita analisis. Jadi tingkat leverage operasi memperbesar persentase perubahan dalam penjualan. Jadi DOL ini dia itu bisa memperbesar atau memperkecil sales gitu ya. Kan tadi udah ada tuh. Ini menurunkan, yang ini menaikkan tingkat penjualan. Ini terjadi karena Baker Hagi itu memiliki beberapa biaya tetap dalam strukturnya. Nah, biaya tetap ini tadi kan yang mengaruhi DOL tadi kan. Biaya tetap ini memberikan potongan antara kinerja penjualan dan NOI. Karena biaya ini tidak berubah dalam penjualan. Kita tahu kalau fixed cost itu tuh selalu nggak berubah gitu ya, walaupun kondisinya apapun itu gitu. Nah, jika Baker Hagi tidak memiliki biaya tetap, NOI akan berubah pada tingkat yang sama dengan penjualan. Kalau misalnya nggak ada biaya tetap, berarti kan tidak terpengaruh NOI-nya, jadi sama kayak penjualannya. Gitu. Oke, lanjut ke TM3. TM3 ini tuh kita membahas apa ya kemarin tuh, sebentar aku cek dulu. Cost of capital ya, the cost of capital. Yang WACC itu, yang rata-rata timbang operasi struktur modal perusahaan kalau nggak salah. Oke, kita langsung aja ke soalnya. Hitung biaya modal untuk masing-masing sumber pembiayaan berikut ya. Yang pertama, obligasi yang memiliki nilai nominal 1.000 dan tingkat bunga kontrak atau coupon rate-nya sebesar 11%. Ada pembayaran bunga atau payment PT ya, PMT maksudnya 55.000 dan dibayar setengah tahunan. Jadi dia itu pakai bukan annually, tapi pakai semi annually ya karena setengah tahunan. Obligasi tersebut memiliki nilai pasar market value-nya itu 1.000 dan akan jatuh tempo 20 tahun. Sedangkan pajaknya 30%. Nah, langsung aja kita picture the problem. Jadi kalau misalnya mengajarkan soal kalau di kelas gitu tuh kalau bisa kayak diketahui atau picture the problem itu ditulis terus ada rumusnya, ada rumusnya, ada caranya, habis itu ada analisisnya teman-teman. Jadi itu nilainya bisa tinggi sih kalau di kelas kalian
beda, sesuaiin aja ya. Oke, jadi picture the problem atau yang diketahui kan ini annually ya. 1000 nih Kak, PV-nya tuh pakai rumus yang biasa itu, yang rate, amper, MP, MT gitu-gitu. Nah, PV-nya jadi kita masukin aja nih ya. Rate-nya tadi kan 11%. Terus ampernya tuh berapa tahun ya tadi ya? 20 ya, 20. Terus sebentar. Oh ya, sama ya. Ya untuk PV itu kan pasti selalu sama ya, walaupun annually atau semi annually. Nah, ulang deh. Jadi ini PV apa nilai pada saat di kesepakatan tuh 1000 gitu ya. Maksudnya pada saat itu nilainya 1000. Nah, ini PV-nya nanti dihitung. Rate-nya 11%, PMT-nya tuh ada tadi yang dibayarkan 55. Terus VV itu tuh pakai yang nilai pasar 1000 juga. Terus 20 tahun karena obligasinya itu ada pajaknya 30%. Nah, semi annual ini semi annually ya kan ya. Ini tuh harusnya minus sih. Oke, semi annually PV-nya tetap sama. Nah ini kita hitung tadi. Maaf. Samain ini. Rate-nya 0. Ini dapat bukan 0 salah nih. Sebentar, ini kan dibagi 2 kan. Ini harusnya jadi persen aja. Ya, oke, gitu. Ini rate-nya 11% dibagi 2, 5,5%. Terus PMT-nya ini juga dibagi 2 ya. Jadi 27,5, VV-nya masih sama, ini dikalikan 2 N-nya. Oke, terus nah ini menghitungnya, ini kan sama ya, tapi kita pakai yang semi annually PV-nya. Jadi 5,5% untuk rate-nya, terus amper-nya 40, PMT-nya 27,5 dan PMT-nya min 1000, lalu VV-nya itu ada 1000, sehingga nilainya itu adalah 558,73 PV-nya. Nah, karena ada teks tadi kan, jadi maaf, ini kita cari rate untuk yang sudahnya ya. Nah, ini pakai rumus biasa aja juga. Pakai rumus ini, ampernya kita masukin 40, terus PMT-nya 27,5, PP-nya kita masukin ini 558,73, terus CV-nya kita masukin 1000 ya. Jadi jadi rate-nya itu 5,5% begitu. Terus ada yang namanya after tax cost. Nah, jadi ini tuh masih belum diadjust sama tax-nya. Untuk rate-nya jadi kita pakai ini 5,5% dikali 1 dikurangi tax rate-nya 30%, sehingga rate after tax cost-nya itu 3,9%. Jadi sebenarnya sulit untuk menemukan harga pasar obligasi. Ini tuh rate pasar gitu ya. Ini adalah praktis standar untuk memperkirakan biaya utang yang sebesar 5,5%. Menggunakan imbal hasil hingga jatuh tempo pada portofolio obligasi dengan peringkat kredit dan jatuh tempo yang sama dan utang perusahaan akan berbeda. Sedangkan tax cost after tax cost teman-teman, after tax cost-nya itu 3,9%. Oke, yang B itu apa ya? Penerbitan saham biasa baru oleh perusahaan yang membayar dividen 1,5 tahun lalu. Dividen perusahaan diperkirakan akan terus tumbuh hingga 7% per tahunnya. Harga saham bisa
harga saham biasa perusahaan sekarang itu adalah 30. Nah, kita bakal cari market price-nya ya, maksudnya harga saham common stock. Ini common stock ya, bukan preferred, jadi PCS atau KCS gitu. PCS atau KCS benar. Nah, jadi dividen yang dibagikan oleh saham tersebut adalah 1,8 dengan pertumbuhan 7%, sedangkan price-nya itu 30. Nah, lalu ini tuh rumus dari KCS. KCS itu adalah market price of common stock gitu. Oke, jadi ini dia dividennya 1,8 dikali 1 tambah 7% dibagi price-nya itu 30 ditambah 7%. Sehingga harga saham pada saat itu nilai KCS itu 13, maksudnya biaya ekuitas itu 13,42%. Untuk tingkat pertumbuhan yang berbeda. Maaf teman-teman, ini tuh tadi market price-nya, maksudnya kalau KCS itu adalah tadi biaya ekuitas ya di common stock-nya itu tadi yang dividen dibagi price-nya terus ditambah growth-nya gitu tadi ya. Oke, yang C itu adalah kita lihat nih. Yang C saham preference. Sekarang kita dari common stock beralih ke preference stock ya. 125 membayar dividen tambah 10% dan memiliki nilai par 100. Oke, mana tadi yang ini? Nah, dividennya 10%. 10%. Nah, terus dia akan tumbuh jadi 12,5, terus growth-nya itu tuh 25% karena dia itu turun dari 125 ke 100. Nah, kita langsung aja pakai rumus yang biaya preference itu adalah dividen dibagi price-nya. Ini dividennya ya. 10% dari price-nya 10. Terus KPS-nya itu 8%, sehingga langsung aja dibagikan price 10 dibagi dengan 125, sehingga biaya ekuitasnya 8%. Untuk kalau misalnya dia mau mengeluarkan struktur modal itu dari si preferen, dia akan ada biaya ekuitas sebesar 8%. Yang terakhir yang D. Yang D itu adalah obligasi yang imbal hasil hingga jatuh tempo berdasarkan harga pasar obligasi adalah 10%, tarif pajaknya 74%. Jadi ada pertumbuhan di ada perbedaan harga obligasi 10%, terus pajaknya juga beda. Ini sama sih kayak yang pertama tadi. Jadi rate of bond-nya itu adalah 10%, rate of return, tax-nya 34%. Ini after tax cost-nya sama dengan 10% dikali 1 dikurangi tax-nya, sehingga jadi after tax cost-nya 6,6%. Setelah perhitungan biaya pajak, ternyata imbal hasil kita itu akan menurun dari 10% menjadi 6,6%. Jadi biaya pajak ini akan menurunkan imbal hasil kita pada obligasi gitu. Lalu ini yang TM terakhir ini aku juga dapat ini dari dosen ya, itunya soalnya. Jadi ini kita ini tuh kita tadi bahas yang tentang ini tuh tadi PPP ya. Ya, teman-teman tadi itu kepotong. Oke, jadi yang ini TM 7. Kemudian ini juga habis kelas kan tadi, jadi langsung dijawab soalnya. Tadi udah bisa mana ya? Oh ya, soalnya ini ya pokoknya. Katanya udah. Itu adalah tabel di mana harga Big Mac tadi dalam mata uang lokal di beberapa negara gitu kan. Nah, kita disuruh cari nilai tersirat. Nilai tersirat itu adalah indirect quote. Terus ini adalah nilai tukar aktualnya, pasti udah diketahui ya. Karena untuk mencari yang namanya variasi persentase antara dolar dan mata uang gitu.
Nah, ini udah aku kerjakan. Insya Allah ini ya. Jadi tuh ini Nilai itu tinggal membandingin aja mata uang Australia dibandingkan mata uang dolar. Jadi 2,45 dibagi 2,28. Terus untuk Inggris itu mata uang Inggris dibandingkan mata uang dolar. Jadi 1,79 dibagi 2,28 dan seterusnya. Kayak gitu hingga sampai mata uang Korea itu 2.300 yen dibagi 2,28 dolar gitu. Ini udah ketemu semua. Terus variasi persentase ini tuh jadi itu membandingkan persentase uh, mata uang lokal ini terhadap dolar tuh nilainya tuh naik atau turun gitu kan. Nah, bisa pakai dua cara. Yang pertama dari mata uang nilai tukar aktualnya 1,39 terus dibagi nilai Indiri code-nya 1,07 gitu ya. Terus dikurangkan 1. Nah, jawabnya jadi persentasenya itu tuh lebih besar 29,4%. Terus kalau misalnya Inggris ini tuh dia 0,64 dibagi ini tersiratnya 0,7 terus dikurangi 1 jadinya dia minus 18,5%. Nah, untuk cara kedua ini sama ya sampai ke bawah kayak gitu. Dan untuk cara keduanya ini tuh sedikit berbeda tapi hasilnya tetap sama. Jadi persentasenya tuh jadi selisih nilai aktualnya tuh berapa sih? Tipe ini rupanya. Nah, selisihnya tuh berapa sih ini? Nah, jadi selisih nilai aktual dan nilai tersiratnya itu 1,39 dikurangi 1,7 itu berarti 32 ya, 0,32 ya. 0,32 dibagi nilai Indira code-nya 29,4% nilainya tuh lebih besar gitu ya. Ya, ini juga minus 19,5% dan seterusnya kayak gitu sampai bawah. Oke, gitu aja teman-teman pembahasan pada pembahasan soal bilang UAS. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.